Tanaman tomat atau Lycophyllum esculentum Mill merupakan salah satu tanaman hortikultura penting di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Tanaman ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku utama industri, seperti sebagai bahan baku dalam proses pembuatan saus tomat, lalu ada sebagai bahan baku obat-obatan, dan bahkan sebagai bahan baku kosmetik. Namun, di Indonesia sendiri, produktivitas tomat belum mendapat mencapai produktivitas optimal dari tanaman tomat itu sendiri. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah adanya serangan patogen pada tanaman tomat. Salah satu patogen yang paling merusak pada tanaman tomat adalah Nematoda melanogyne spp atau yang lebih dikenal dengan Nematoda bengkak akar. Serangan Nematoda melanogyne pada tanaman tomat dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman hingga 68,3% jika tidak dikendalikan. Sampai saat ini, pengendalian yang paling umum dilakukan petani adalah menggunakan pestisida sintetik yang sifatnya cepat membunuh nematoda. Namun, penggunaan pestisida sintetik ini yang dilakukan secara terus-menerus memiliki dampak negatif baik itu bagi manusia ataupun lingkungan, sehingga diperlukan pengendalian alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat diberikan yaitu menggunakan atau memanfaatkan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh plant growth promoting bacteria yang diketahui mengandung berbagai senyawa yang bersifat nematisida. Sehingga tujuan dari dilakukannya riset ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kemampuan metabolit sekunder PGPB terhadap mortalitas dan penetasan telur Nematoda melanogyne spp secara in vitro. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan metabolit sekunder PGPB secara in planta dalam menekan perkembangan Nematoda melanogyne spp dan meningkatkan produksi tomat. Yang ketiga, untuk mengetahui mekanisme metabolit sekunder PGPB dalam mengendalikan melanogyne spp. Temuan pada riset ini akan menjadi suguhan yang berarti untuk dapat dikembangkan menjadi biopestisida untuk mengendalikan Nematoda melanogyne di kemudian hari. Dalam riset ini menggunakan 8 isolat bakteri PGPB, diantaranya ada Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus hoyhemstephensis, Bacillus cereus, Bacillus sp, Acromomater insololitus, dan Pseudomonas hibiscicola. Dalam aplikasinya, untuk mendapatkan metabolit sekunder yang maksimal, aplikasi bakteri ini dilakukan dalam bentuk kultur filtrat dalam konsentrasi 25%. Pada penelitian, hasil yang didapatkan pada pengamatan pertama ataupun pada pengamatan secara in vitro, metabolit sekunder Bacillus mycoides strain MRS Numbe 2.2 merupakan perlakuan terbaik dalam menekan perkembangan Nematoda melanogyne spp dengan 98,67% nematoda uji mati dan dengan hanya 11,33% telur Nematoda melanogyne yang menetas. Selanjutnya, pada pengujian secara in planta, perlakuan Bacillus mycoides strain MRS Numbe 2.2 kembali merupakan perlakuan terbaik dengan jumlah penetrasi nematoda, bengkak akar, kelompok telur, telur dalam kelompok telur, dan nematoda dalam sampel tanah paling sedikit. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh isolat Bacillus mycoides strain MRS Numbe 2.2 juga mampu meningkatkan pertumbuhan bibit. Sedangkan pada fase generatif, perlakuan Bacillus sp merupakan perlakuan dengan produksi dan bobot buah paling tinggi. Pada pengamatan terakhir, metabolit sekunder Bacillus mycoides strain MRS Numbe 2.2 kembali menunjukkan hasil terbaik dalam uji induksi ketahanan tanaman atau ISR dan juga mampu meningkatkan aktivitas enzim peroksidase tanaman.